wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam semua saudara. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi di acara Jagongan Online Indonesia merayakan perbedaan dengan kondisi yang sehat. Puji syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah mempertemukan kita pada malam hari ini berkumpul dengan kondisi yang lebih baik. Pada malam hari ini kita mengangkat tema tentang Tuhan bertindak melalui kasih, menemukan perilaku ilahi dalam cinta, perbedaan, dan kemanusiaan. Yang mana pada malam hari ini pembicara kita dari tokoh rohaniawan Islam, Kiai Haji Muhammad Mustafa. Mungkin saya akan memperkenalkan profil beliau untuk peserta atau para partisipan yang sudah bergabung yang mungkin belum pernah mengikuti jagongan online sebelumnya. Kiai Haji Muhammad Nizam Mustafa adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa dan pencipta dan pelantun syair tanpa waton. Beliau juga guru spiritual Tarekat Sufi dan sebagai Ketua Umum Indonesia Merayakan. Saya akan memberikan kesempatan ini langsung kepada pembicara atau narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Buya Asof. Selamat malam, Mbak Nana. Baik, silakan untuk bisa mengambil alih waktu yang ada untuk bisa memanfaatkan materi jagongan online kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wati Tongtian. Rahayu, salam semua saudara. Salam semua saudara. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita kembali di jagongan YMP Indonesia Merayakan Perbedaan setiap hari Senin pukul 19, 17 hingga 21.17 yang sudah kesekian kalinya, sudah 7 tahunan berlangsung ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita semakin menguatkan tali cinta kasih di antara kita menuju cinta yang suci, yang murni, yang benar-benar tidak ada unsur-unsur keakuan atau unsur-unsur kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan, yang semata-mata cinta suci yang murni, yang benar-benar rahmatan lil alamin. Baik, tema kita kali ini adalah Tuhan bertindak melalui kasih. Tuhan bertindak melalui kasih, menemukan perilaku ilahi dalam cinta, perbedaan, dan kemanusiaan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk mengenalku, mencintaiku,
dan mengabdi serta menghamba kepadaku. Dari firman Allah ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidaklah kita ini diciptakan, diadakan oleh Tuhan kecuali untuk mengenal siapa sesungguhnya Tuhan semesta. Setelah kita benar-benar mengenal siapa sesungguhnya Tuhan semesta, kita pasti akan mencintainya. Dan setelah kita mencintai, pastilah kita akan dengan rela mengabdi dan menghamba kepadanya. Sebelum kita kaji, Tuhan bertindak melalui cinta kasih, di mana dalam menciptakan kita semua diciptakan oleh Allah dari cahaya Muhammad yang terang benderang dengan kasih Ar-Rahman, atau dengan kasih yang tak pilih kasih. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bangsa manusia dan jin ini diciptakan dengan penuh cinta kasih, dan Allah jadikan kita semua sebagai citra Tuhan atau wajah Tuhan. Manusia dipilih, dijadikan wakilnya di bumi semata-mata karena dibanding semua makhluk ciptaannya yang paling mampu mewakili hanyalah al-insan, makhluk yang bernama insan, manusia. Bukan malaikat, bukan bangsa jin, bukan binatang, bukan tumbuhan, dan bukan makhluk-makhluk jenis lainnya. Tapi kitalah manusia yang Allah pilih dan Allah jadikan sebagai wakilnya di bumi, karena Allah ciptakan Adam seperti bentuk Allah. Innallaha khalaqa Adama kasuratir Rahman. Sungguh Allah ciptakan Adam seperti bentuk Ar-Rahman. Maksud dari seperti bentuk Ar-Rahman adalah bahwa komponen yang ada pada diri manusia ini benar-benar mencerminkan sifat-sifat ketuhanan. Tentu bagi ia yang mau berproses menuju kesempurnaan sebagai insan. Setelah berproses menuju kesempurnaan sebagai insan, seorang manusia akan dipilih dan dijadikan oleh Tuhan sebagai wakilnya di bumi, di mana kita semua meyakini bahwa yang benar-benar dipilih
dan berproses menuju kesempurnaannya adalah para nabi yang kemudian diteruskan oleh para wali atau kekasih-kekasih Allah. Mereka adalah manusia-manusia paripurna yang telah berproses menuju kesempurnaannya sebagai insan dan dipilih oleh Allah untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam semesta sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para nabi dalam Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hari ke hari di kebiasaannya sehari-hari sang nabi memberi contoh teladan kepada segenap manusia seluruhnya. Dalam perilakunya, para nabi benar-benar membawa kasih yang tak pilih kasih, dengan mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah dengan cinta yang suci, yang tanpa tendensi, yang tidak ada muatan atau tidak ada kepentingan, yang itu semua dijalani semata-mata karena Allah dan dengan Allah serta demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih adalah bahasa Tuhan yang dipahami oleh semua hati. Tanpa terkecuali, setiap hati paham bahasa kasih, yaitu bahasa cinta yang universal, yang tidak ada muatan apa-apa, yang tidak ada tendensi apa-apa, yang murni semata-mata itu hembusan kasih dari Yang Maha Kasih, yaitu Ar-Rahman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khalaqtu kulla, dalam Allah berfirman dalam hadis qudsi, khalaqtu kulla syai'in li ajlik. Ya abdi, wahai hambaku, khalaqtu kulla syai'in li ajlik. Telah kuciptakan segala sesuatu untukmu. Wa khalaqtuka li ajli, dan kuciptakan engkau untukku. Maka janganlah engkau terlalu sibuk mengurusi segala sesuatu yang telah aku ciptakan untukmu, sehingga engkau mengabaikan maksud dan tujuan penciptaanku kepadamu, ialah tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk mengabdi kepadaku. Dan segala sesuatu telah aku ciptakan untukmu. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah yang mestinya benar-benar menghambakan diri kepada Allah dan mengabdikannya? Segala fasilitas sesungguhnya telah Allah siapkan, telah Allah sediakan. Semuanya itu adalah sarana dan prasarana untuk pengabdian dan penghambaan kita
yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta sebagai jalan menuju Tuhan. Karena Tuhan menciptakan makhluk dengan cinta kasih, maka kita pun ketika mengabdi dan menghamba haruslah berdasarkan cinta kasih. Dasar cinta hanyalah yang bisa mengantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa cinta yang suci, tanpa cinta yang hakiki, kita tidak akan mungkin bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan para wali kekasih Allah, mereka semua adalah insan-insan paripurna yang benar-benar menjalani hidup di dunia ini semata-mata karena Allah, dengan Allah, yang diawali dari cinta, dijalani dengan cinta, dan diakhiri dengan cinta. Cinta adalah ibadah yang paling murni, tanpa pamrih, mengharap surga atau takut neraka. Para sufi dalam menjalankan ibadah dan ubudiyah, mereka semata-mata beribadah dan berubudiyah karena cinta dan demi cinta, tanpa mengharap apa-apa, tanpa mengingini apa-apa. Jika berharap itu harus, mereka hanya berharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tahu bahwa bila cinta mereka benar-benar murni karena Allah, otomatis Allah akan menerima dan membalasnya dengan cintanya. Dan hakikatnya tenaga dalam mereka dalam mengabdi dan menghamba, yaitu cinta yang murni itu sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Arabi misalnya berkata, cinta adalah agamaku dan imanku. Ibnu Arabi adalah tokoh sufi agung yang terkenal dengan julukan Sayyidul Arifi, tuan guru kaum arif billah, guru kaum bijak bestari. Berpendapat bahwa cinta adalah agamaku, cinta adalah imanku. Dimanapun cinta berada, di sanalah Tuhan berada. Maka jika ingin menemukan Tuhan, temukanlah dengan cinta. Dan cinta adanya di dalam hati yang bening, yang sehat, yang tidak ada muatan atau tidak ada kepentingan yang bersifat manusia. Kepentingan yang ada adalah kepentingan Tuhan, kepentingan universal, yang tidak pilih kasih, yang tidak berat sebelah, yang tidak atas
kelompoknya atau agamanya atau organisasinya dan lain sebagainya. Dalam tasawuf, ibadah sejati adalah menyaksikan Tuhan di balik setiap perbuatan kasih. Kasih bukan sekedar rasa, namun zikir dalam tindakan. Artinya, ibadah sejati adalah menyaksikan Tuhan di balik setiap perbuatan kasih atau perbuatan baik, dengan meyakini bahwa sesungguhnya pelaku sejati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La fa'ila illallah. Tiada pelaku sejati selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa saja yang kalian amalkan atau yang kalian perbuat. Sungguh semua makhluk ini ibarat wayang yang penggerak sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita melakukan kebaikan, hendaknya di dalam rasa yang murni kita rasakan kita sedang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika kita berbuat baik, kita sadar bahwa yang berlaku baik dalam arti hakiki sesungguhnya adalah Tuhan. Kita hanyalah sebagai kepanjangan tangannya dalam menolong hambanya, dalam mengasihi, menyantuni, dan lain sebagainya. Maka jika setiap pemeluk agama berangkat dari cinta, maka perbedaan keyakinan tidak lagi menjadi tembok, melainkan menjadi taman bunga yang beragam warna. Ini sungguh sangat dalam filosofinya. Barang siapa yang menjalankan agama yang telah disahkan oleh negara kita, 7 agama itu dalam mengamalkannya berangkatnya dari cinta, maka perbedaan-perbedaan yang ada tidaklah menjadi tembok atau menjadi penghalang untuk saling mencintai, mengasihi, tapi menjadi taman bunga yang beragam warna dan dapat merayakan dengan penuh cinta kasih tanpa sedikit pun ada kebencian, apalagi iri, dengki, dan semisalnya. Karena karakter mulia, sifat-sifat terpuji, akhlakul karimah, dan perbuatan-perbuatan yang benar dan baik, sesungguhnya semua itu tumbuh dari cinta suci, dari rasa cinta yang murni, yang dilandasi dengan perasaan ya bagaikan ibu kepada anaknya. Dalam berbuat ini itu didasari oleh rasa cinta kasih
walaupun orang-orang yang berhubungan atau yang didakwai atau yang diamar ma'rufi, menerima atau tidak menerima, tetap akan disentuh atau akan diperlakukan dengan cinta kasih yang murni tanpa ada maksud atau tendensi yang tidak diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Melihat Tuhan dalam perbedaan atau tajalli dalam keberagaman, para sufi meyakini bahwa Tuhan menampakkan diri atau bertajalli dalam berbagai bentuk ciptaan. Setiap wajah manusia, setiap budaya, setiap agama adalah cermin kecil dari cahayanya. Di pandangan para sufi, bahwa semua makhluk adalah penampakan dari asma-asma indahnya. Tiap-tiap makhluk menyimpan nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara globalnya disebutkan dalam Al-Quran sejumlah 99 nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara rinci dan detailnya sungguh tak terbilang jumlahnya. Sebagaimana setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, di setiap nikmat itu sesungguhnya terdapat nama-nama indahnya yang harus kita kenali, yang harus kita ketahui, yang kemudian harus kita gunakan sebagai alat komunikasi, atau kita gunakan cahayanya itu sebagai tenaga untuk kita mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap wajah manusia, setiap budaya, setiap agama adalah cermin kecil dari cahayanya. Bahkan sesungguhnya semua ciptaan yang Allah ciptakan ini diciptakan dari cahaya. Bagi yang energinya kuat akan bisa melihat cahaya di balik tiap-tiap makhluk ciptaan Allah. Dalam konteks kebangsaan dan lintas iman, tajalli berarti menghormati perbedaan sebagai bentuk kehadiran Tuhan yang beragam. Memandang perbedaan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk menyaksikan keindahan Tuhan dalam wujud yang lain. Ya, menghormati perbedaan adalah bentuk kehadiran Tuhan yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi sesungguhnya satu jua. Berbeda dari bentuk rupa, namun dari rasa tidaklah berbeda. Semuanya adalah rasa cinta kasih dalam berbagai bentuk ragam yang ada. Dan dari berbagai rasa cinta kasih, jika dilihat dari sisi kasih hakiki atau kasih sejati, semuanya berasal dari kasih Ar-Rahman. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
mereka para pengasih. Mereka bisa mengasihi satu sama lain sesungguhnya lah karena mereka telah dikasihi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Para pengasih, mereka bisa mengasihi karena dikasihi Ar-Rahman. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah makhluk bumi, niscaya kalian dirahmati oleh makhluk yang ada di langit. Dirahmati oleh Allah dan para malaikatnya beserta roh-roh yang telah disucikan, yaitu roh para nabi dan para wali yang telah mendahului kita semua. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, untuk lebih dalam dan luasnya, alangkah baiknya tema yang dalam ini bisa lebih mengejawantah dan bisa lebih mudah dipahami. Saya rasa lebih baik dari saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya bisa didiskusikan, ditambahi oleh tokoh-tokoh agama lain dan rekan-rekan sekalian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada narasumber atau materi kita pada malam hari ini. Suatu paparan yang sangat luas dan tegas untuk menambah wawasan serta input kita tentang pemahaman dari perspektif agama Islam. Untuk selanjutnya, pada sesi selanjutnya akan ke penanggap dari perwakilan tokoh agama. Di sini waktu akan saya berikan kepada wakil tokoh rohaniawan agama Buddha. Di sini saya lihat ada Bante Teja sudah hadir. Selamat malam Bante Teja. Sugeng Kalu, selamat malam. Sugeng Kalu, selamat malam Bante. Posisi di mana Bante? Saya lagi di pojok Jakarta. Mana ya? Suaranya agak putus apa ini? Ya, mohon maaf, suaranya memang lagi tersita. Suara saya yang tidak bagus lagi ya. Oh, kayak lagi flu. Bagaimana Pak? Halo. Baik, Bante, silakan untuk bisa tambahan penjelasan dari Bante terkait dengan tema materi ini. Silakan Bante. Selamat malam semuanya. Dunia boleh saja berubah, tapi doa saya kepada semuanya tidak akan pernah berubah. Semoga semuanya selalu sehat, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, dan semoga selalu sehat kantongnya. Amin. Terima kasih doanya Bante. Doa yang terakhir tadi Bante. Videonya kok miring ya? Oh gitu ya? Iya, saya jadi miring-miring loh Bante. Oh, saya enggak pakai laptop ini pakai. Dan memang sinyalnya tidak bagus. Kalau sinyalnya tidak bagus, ini tidak stabil. Terima kasih
untuk semuanya. Dan salam semua saudara, salam Pancasila merdeka. Kata-kata merdeka ini paling gitu. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka Amin. dari hawa nafsu kita, merdeka dari penjajahan, ketidaktahuan, penjajahan, kebencian, dan juga keserakahan. Sehingga kita Amin. benar-benar menjadi manusia yang tak terkalahkan. Tidak ada musuh dimanapun, karena sesungguhnya musuh utamanya ada dalam diri sendiri. Terima kasih Gus Nisam untuk pencerahannya malam hari ini. Dan tentu seperti yang disampaikan oleh Gus Nisam dan semua tokoh-tokoh agama di EMP ini, dari semua materi-materi yang disampaikan, dari mulai adanya EMP sampai sekarang itu memberikan ruang tersendiri bagi semuanya, yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang menambah wawasan untuk kita semuanya bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Dan Amin. ini sebuah pembelajaran hidup untuk kita semuanya, harus terus berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Saya melihat dari sudut pandang Buddhis ya. Jadi dari riwayat kehidupan Buddha. Buddha itu adalah awalnya adalah seorang pangeran dari kerajaan Kapilawastu. Ibunya Ratu Mahamaya dan ayahandanya adalah Raja Suddhodana, yang dipersiapkan menjadi pengganti raja. Beliau artinya sebagai putra mahkota. Putra mahkota yang dipersiapkan untuk menjadi pengganti Raja Suddhodana. Cuma memang kelahiran orang-orang besar itu tidak sembarangan tempat. Begitu lahir, dinantikan oleh banyak orang, banyak makhluk di alam semesta ini. Pada saat kelahiran beliau pun, beliau juga diramalkan oleh para pertapa di masanya bahwa kelak pangeran itu akan menjadi seorang raja besar atau menjadi seorang pertapa yang mengabarkan ajaran tentang kebebasan dari penderitaan. Tapi ada satu pertapa yang sangat muda di masa itu, di zaman itu, yang datang ke kerajaan, yang menyampaikan bahwa sang pangeran kelak akan meninggalkan istana menjadi pertapa. Artinya tidak menjadi raja. Nah, memang ayahandanya khawatir anaknya kalau jadi pertapa nanti siapa yang akan melanjutkan, yang meneruskan. Maka beliaunya pun juga bertanya, apa yang membuat sang pangeran tidak akan meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa? Pertanyaan sang raja ini dijawab, apabila sang pangeran tidak melihat kenyataan hidup, bahwa begitu orang dilahirkan, mengalami tua, mengalami sakit, mengalami kematian, dan tidak melihat seorang pertapa. Kalau melihat 4 peristiwa ini, maka dipastikan pangeran akan menjadi pertapa. Maka karena itulah pangeran dibesarkan di istana dan disuguhkan kesenangan-kesenangan dunia yang harapannya dari sang raja ini, pangeran akan menjadi raja kelak, bukan menjadi pertapa. Tapi memang pada saat beliau sudah tumbuh besar di istana, beliau punya alasan untuk melihat ke penduduk kerajaan Kapilawastu.
kelak saya akan menjadi raja. Maka supaya saya bisa memerintah dengan bijak, sepatutnya saya bisa mengetahui kondisi rakyat yang saya pimpin. Nah, pada saat beliau minta izin ke luar istana, sang raja juga memerintahkan supaya jalan-jalan yang akan dilalui oleh Pangeran Siddhartha semuanya dipercantik, semuanya diperindah, dan singkirkan orang-orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia supaya tidak nampak oleh Pangeran Siddhartha di saat Pangeran Siddhartha mengelilingi kerajaan. Sehingga memang pada saat itu nggak nampak peristiwa-peristiwa itu. Tapi pada saat beliau meninggalkan kerajaan tanpa memberitahu sang raja, baru beliau melihat 4 peristiwa itu, yang akhirnya beliau bertekad kalau memang kenyataan hidup bahwa beliau, orang tuanya, keluarganya, semua orang yang dicintai, yang disayangi, pada saatnya, pada waktunya mengalami tua, mengalami sakit, dan mengalami kematian. Apa gunanya saya tinggal di istana selama ini? Ada ndak jalan untuk semua orang itu bebas dari penderitaan hidup seperti itu? Maka karena itulah akhirnya setelah melihat ada pertapa, beliau berpikir mungkin dengan cara menjadi pertapa inilah beliau akhirnya akan menemukan jalan untuk semua orang bebas dari kelahiran dan kematian. Nah, akhirnya beliau meninggalkan istana yang tujuannya sangat mulia, mencari jalan, mencari ajaran yang akan membuat semua orang, semua makhluk bahagia, bebas dari penderitaan. Dan itu adalah sebuah pengorbanan yang saya rasa sangat sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Karena kebanyakan orang pun yang dicari adalah harta, yang dicari adalah tahta, kekuasaan, nama, pengikut, atau kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi Pangeran Siddhartha itu sudah memiliki itu semua. Tapi karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada semua orang, kepada semua makhluk tanpa terkecuali, beliau akhirnya meninggalkan istana. Pada saat memang awal-awal beliau menjadi seorang pertapa, ya tentu kehidupan yang sulit. Yang awalnya ada di istana semuanya ada, sekarang jadi pertapa dengan punya jubah dan mangkok saja yang menjadi harta kekayaan duniawinya. Nah, dan pada saat itu memang orang-orang itu beramal memberi makan kepada para pertapa di masanya itu karena tradisi, bukan karena keyakinan yang benar, tetapi karena tradisi yang memang turun-temurun. Dan di masa itu memang banyak pertapa-pertapa yang semakin keras pertapaannya itu semakin dihormati, semakin dihargai oleh masyarakat di masa itu. Maka karena itu pertapa Siddhartha, Pangeran Siddhartha yang sudah meninggalkan istana menjadi pertapa ini pun juga tidak luput dari perjalanan spiritual yang sangat keras. Setelah beliau belajar ke guru-guru di masa itu, ajarannya tidak membawa pada pembebasan. Maka karena itu beliau akhirnya memutuskan untuk menjalankan cara praktik yang teramat keras. Memang dengan cara praktik yang sangat keras itu akan dihormati, disegani oleh para pertapa dan masyarakat di masanya. Tapi ternyata jalan itu juga tidak membawa pada kebahagiaan, tidak membawa pada ajaran yang mengarah pada kebebasan. Dan yang menjadi salah satu inti di dalam ajaran beliau untuk orang-orang yang ingin hidup bahagia bebas dari penderitaan ini
tidak sepatutnya melewati jalan ekstrim. Secara duniawi, kedunian berlebihan itu juga tidak elok, karena itu tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa pada kebebasan. Dan menyiksa diri, bertapa puasa, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak mandi, berhari-hari, berbulan-bulan, itu juga tidak membawa pada manfaat, pada kebebasan. Dan karena cara itu pula yang membuat beliau akhirnya hampir meninggal dunia. Nah, setelah beliau meninggalkan cara yang ekstrim dan kemudian menjalani jalan tengah, akhirnya beliau mencapai kesadaran agung, mengetahui tentang kehidupan ini, tentang jalan untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kebebasan. Nah, setelah beliau sendiri merealisasi, mencapai pencerahan, mencapai kesampurnan, beliau mengajarkan ajarannya kepada semua orang, semua makhluk. Walaupun awalnya memang beliau juga memikir, ada enggak sih orang-orang yang bisa mengerti, memahami tentang ajaran beliau ini. Akhirnya ada sesosok dewa yang datang mengunjungi Buddha. Beliau menyampaikan bahwa ada manusia-manusia yang memiliki sedikit debu di batinnya, di rohaninya. Maka ajarkanlah kasih sayang, ajarkanlah dhamma, ajarkanlah kebenaran demi kasih sayang kepada mereka semua. Maka karena itu, setelah ada permohonan dari sesosok dewa yang mengunjungi Buddha ini, orang yang telah tersadarkan, yang telah sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, ke nirwana, ke kesempurnaan yang menjadi pembimbing para dewa dan manusia ini, beliau akhirnya mengajarkan ajarannya. Nah, maka karena itu, Buddha ini sebagai guru, bukan sebagai Tuhan yang menciptakan dunia seisinya, yang mengatur kaya, miskin, bodoh, pinter, dapat jodoh, tidak dapat jodoh, dan lain sebagainya. Apakah lahirnya cacat atau tidak cacat, sempurna fisiknya atau tidak sempurna fisiknya. Buddha tidak ada urusannya dengan itu. Tapi Buddha mengajarkan tentang hukum karma, hukum sebab dan akibat, hukum tabur tuai. Dan orang yakin ataupun tidak yakin, dikala ia melakukan kebaikan, dia akan dapat kebaikan. Jadi orang yakin dengan hukum karma, hukum tabur tuai, hukum sebab dan akibat atau tidak, siapapun yang menanam kebaikan akan dapat kebaikan. Siapapun yang menanam keburukan akan memperoleh penderitaan. Dan akibat dari perbuatan yang dilakukan ini bukan nanti setelah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang berbuat baik, bukan nanti kamu masuk surga. Kamu kalau berbuat jahat, nanti kamu akan masuk neraka. Bukan begitu, bukan nanti setelah meninggal dunia. Jadi Buddha mengatakan, siapapun yang memiliki kebajikan, dengan kemurahan hati, suka memberi, membantu, menolong sesama, dengan memiliki moral yang baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak memiliki pikiran yang buruk, tidak memiliki ucapan yang buruk, memiliki perilaku yang buruk, ya, dan senantiasa berupaya untuk membebaskan batinnya dari semua noda-noda batin, dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Maka orang yang memiliki kebajikan seperti itu, hidupnya sekarang ini bahagia. Setelah meninggal pun bahagia. Atau bahkan bisa merealisasi kesampurnan. Itu diperoleh karena buah kebajikan yang dilakukan.
Jadi orang pikirannya tenang, damai, bahagia itu karena dia punya kebajikan. Orang memiliki kekuatan, kesehatan, usia yang panjang, itu karena dia punya kebajikan. Dia memiliki sandang, pangan, papan terpenuhi dengan baik, usahanya lancar, ketemu teman yang baik, keluarga yang baik, pasangan hidup yang baik, anak yang baik, lingkungan yang baik. Itu karena dia punya kebajikan. Hidup saat ini bahagia, meninggal dunia, terlahir di alam surga juga karena kebajikan. Jadi saat ini pun kalau kita punya kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Tapi saat ini pun kalau kita melakukan keburukan, melakukan kejahatan, tidak suka memberi, akibatnya hidupnya susah. Tidak pernah menjaga, merawat moralnya tadi, hidupnya tidak akan pernah damai. Pikirannya tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia. Dan pikiran orang yang tidak tenang, tidak damai, pikiran yang tertekan, stres, depresi, tersiksa karena dikuasai kebencian, keserakahan, kebodohan, hidupnya saat ini sudah menderita. Dan kehidupannya akan datang juga menderita. Ya, berupa batinnya saat ini sudah tidak bahagia, karena batinnya, rohaninya tidak bahagia, tertekan, stres, depresi tadi. Dia pun juga tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kesehatan, tidak memiliki usia yang panjang. Dan karena dia tidak memiliki kebajikan, sering melakukan perbuatan buruk begitu, jahat begitu, maka sandang pangan papan pun juga tidak terpenuhi dengan baik. Usaha pun juga tidak berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sukses. Dia tidak akan menemukan keluarga yang baik, pasangan hidup yang baik, anak yang baik, lingkungan yang baik. Dia tidak akan memperoleh itu. Hidupnya saat ini sengsara, meninggal dunia juga menderita, itu diperoleh karena akibat dari perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Maka kalau kita sepakat, ya, mari kita semuanya berupaya mengendalikan diri untuk tidak berbuat buruk, tidak berbuat jahat, dan berusaha untuk senantiasa berbuat kebajikan sebisa semampu kita untuk melakukan. Dan secara garis bawahin gitu ya, garis besarnya, orang yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, pikirannya dikuasai kebencian, keserakahan, kebodohan, tutur katanya, perilakunya dikuasai kebencian, keserakahan, kebodohan, diperbudak oleh hawa nafsu. Orang yang memiliki perbuatan-perbuatan demikian, itu adalah orang yang tidak mencintai, tidak menyayangi hidupnya. Dan kalau dirinya sendiri saja ia tidak mencintai, tidak menyayangi, maka ia tidak akan bisa mencintai, tidak bisa menyayangi orang lain, makhluk hidup lainnya. Orang yang memiliki cinta kasih di dalam pikiran, ucapan, perilakunya, orang yang suka memberi, membantu, menolong sesamanya, orang yang membebaskan batinnya dari hawa nafsu, orang yang menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan senantiasa berbuat kebajikan. Orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar mencintai, menyayangi hidupnya. Dan kalau orang seperti itu adalah orang yang mencintai dirinya sendiri seperti itu, maka ia bisa mencintai semua orang, semua makhluk tanpa terkecuali. Maka karena itu di dalam Buddhis ini cinta kasihnya universal, yang dikenal dengan istilah metta. Metta atau cinta kasih universal. Kepada semua orang, kepada semua makhluk tanpa batas, tanpa terkecuali. Baik kepada makhluk-makhluk yang berkaki ataupun yang tidak berkaki. Baik pada makhluk yang berkaki 2, berkaki 4, ataupun bahkan yang berkaki banyak. Kepada semua makhluk yang besar ataupun yang kecil, yang kuat ataupun yang lemah, yang panjang ataupun yang pendek, yang kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Semoga semua makhluk semuanya
berbahagia. Karena semua orang, semua makhluk itu takut dengan hukuman. Semua orang, semua makhluk takut dengan penderitaan dan kematian. Kalau kita sadar semua orang, semua makhluk seperti itu, sama seperti kita, maka tidak sepatutnya, tidak selayaknya kita mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, makhluk lain, hanya karena kita ingin bahagia sendiri. Semoga kita semuanya senantiasa menebarkan cinta kasih, bebaskan diri kita dari kebencian, dan mari kita hidup di dalam perbedaan untuk bisa membangun peradaban, membangun bangsa, negara, membangun dunia ini, dan semua itu bisa terbangun dari rohani-rohani yang penuh dengan welas asih, penuh dengan cinta kasih. Saya akhiri, Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Terima Merdeka. kasih. Salam semua saudara. Terima kasih Bante. Penjelasan yang sangat panjang dan luar biasa tentang perjalanan Sang Buddha Gautama untuk pensucian jiwa dengan menanamkan suatu karakter kebajikan yang sangat mulia. Terima kasih Bante. Waktu selanjutnya akan saya berikan kepada penanggap dari perwakilan agama Konghucu malam ini. Malam Ibu. Selamat malam. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Silakan Ibu. Di dalam agama Konghucu, cinta kasih itu sangat penting. Salam kita Widut mungkin hanya kebajikan berkenan dalam pada Tuhan, itu salah satu dari kebajikan itu adalah cinta kasih. Bila kita hidup di dalam cinta kasih, mencintai diri sendiri, kemudian mencintai keluarga, mencintai orang tua, mencintai keluarga, kemudian kita mencintai semua manusia, baik umat Konghucu sendiri maupun umat agama lain, maka dunia ini akan damai dan Tuhan akan makin menyebarkan cinta kasih pada semua umat manusia. Memang umat manusia berbeda-beda, tetapi dengan adanya cinta kasih dapat mengikat semua menjadi satu, sehingga kita menjadi saudara semuanya. Dan cinta kasih itu tidak hanya pada manusia, tetapi kita sebaiknya mencintai semua alam semesta. Jadi mencintai bumi, mencintai beserta bumi, sungai, dan beserta semua isinya, hewan, tumbuh-tumbuhan, kita harus hidup dengan penuh cinta kasih. Sehingga seperti Tuhan memberikan cinta kasih pada kita sebagai manusia. Dan kita harus meneruskan cinta kasih ini pada semua makhluk hidup dan semua alam semesta. Karena dengan adanya cinta kasih, maka tidak ada kesempatan orang berbuat kejahatan, membenci, dan sebagainya. Demikian. Terima kasih, selamat malam. Salam semua saudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Cinta kasih yang sangat menjadi suatu poin terpenting dalam ajaran Konghucu untuk bisa menyatukan persaudaraan dan bisa menyatu dengan alam semesta. Terima kasih Ibu Liang Kaste. Waktu selanjutnya akan saya berikan kepada penanggap dari Katolik, yang mana pada malam hari ini Pak Jusim hadir di forum virtual kita yang selama ini jarang sekali bisa menyempatkan waktu. Jadi ini temu kangen Pak Jusi, karena terlalu lama Pak Jusi itu absen di forum kita Jagongan Online. Silakan Pak Jusi.
Ya, makasih Mbak Nana. Apa yang merupakan tema kita pada malam hari ini juga dari kami Katolik itu mengimani dan mengamini. Di dalam Katolik, saya mengutip ayat dari Alkitab di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Saya bacakan semua dan nantinya ayat keempat sampai dengan ketujuh adalah inti daripada tema kita malam hari ini. Ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan ayat yang keempat sampai dengan ketujuh adalah tema kita pada malam hari ini. Ayat keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ayat ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Selanjutnya ayat ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat ke-9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat ke-10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ke-12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Dan yang terakhir, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan sebagaimana tema kita pada malam hari ini, sehingga Allah hadir, Tuhan hadir untuk manusia yang sabar, manusia yang murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tuhan hadir di dalam manusia yang tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Tuhan hadir di dalam manusia yang bersukacita,
manusia yang memperjuangkan keadilan dan karena kebenaran. Dan Tuhan hadir di dalam manusia yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah yang dari kami Katolik di dalam tema kita pada malam hari ini, sehingga Tuhan bertindak melalui kasih. Dan di sanalah kita akan menemukan perilaku ilahi Tuhan di dalam cinta, perbedaan, dan kemanusiaan. Demikian, Mbak Nana. Baik, Pak Jusi, terima kasih. Suatu uraian yang sangat bermanfaat buat penambahan wawasan kita, yang selama ini mungkin kita juga terlimitasi dengan berbagai hal, sehingga hal-hal yang sepertinya sepele tapi justru prinsip untuk bisa kita pahami tentang hadirnya Tuhan dalam diri kita yang seringkali tidak kita sadari. Terima kasih, Pak Jusi. Sebelum saya lanjutkan pada sesi penanggap, akan berikan lagi kepada Buya Azofa sebagai pemateri pada malam hari ini, mungkin untuk menambahkan dari beberapa sudut pandang atau pendapat yang sudah diberikan para tokoh yang hadir di sini, akan supaya pembicaraan kita tentang sudah kita siapkan pada malam hari ini lebih mengerucut. Silakan Buya Azofa untuk bisa menambahkan. Terima kasih, Mbak Nana. Kasih Tuhan yang tak pilih kasih itu terlihat pada keluarga. Keluarga disebut keluarga karena keluarga adalah sekelompok orang yang saling mencintai tanpa syarat, tanpa harap. Keluarga adalah sekelompok manusia yang saling mencintai tanpa syarat, yang itu hendaknya dibesarkan atau diluaskan cakupannya, areanya pada orang lain yang kemudian kita anggap sebagai keluarga. Seandainya setiap orang berkeyakinan seperti itu, niscaya seluruh manusia adalah menjadi keluarga Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan, al-khalqu iyalullah. Al-khalqu iyalullah. Makhluk seluruhnya adalah keluarga besar Allah. Keluarga adalah sekelompok makhluk yang saling mencintai tanpa syarat. Itu sudah kita rasakan di keluarga kita masing-masing, keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Seandainya tiap-tiap orang bisa menularkan cinta kasih yang tanpa syarat, sebagaimana yang sudah terjalin dalam sebuah keluarga kecil, dan itu dibesarkan ke semua orang, niscaya benarlah sabda Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa makhluk seluruhnya adalah keluarga besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari jagungan IMP yang istiqomah setiap Senin
malam Selasa ini rasa cinta kasih yang ada di dalam dada kita terus membesar dan mengarah kepada siapa dan apa saja makhluk ciptaan Allah di atas permukaan bumi ini. Semoga kita semua menjadi pengasih yang tak pilih kasih. Amin. Yang lain dipersilakan lebih dulu, Mbak Nana, nanti Baik. tokoh-tokoh yang lain dulu. Dari agama Hindu, Bapak Komang Fase apa sudah hadir ya, Mbak Wulan? Nggih, sampun. Oh iya, baik. Selamat malam, Pak. Nggih, selamat malam. Silakan, Pak Komang. Nggih, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin agak terlambat nggih tadi hadirnya. Salam saudara. Salam semua saudara. Nggih. Yang pertama berkaitan dengan tema. Tema yang begitu menarik ya. Tuhan bertindak melalui kasih. Menemukan perilaku ilahi dalam cinta, perbedaan dan kemanusiaan. Ada poin yang menjadi penting bagi kita semua, yaitulah cinta kasih. Cinta kasih ini tentunya bersifat umum atau samana dan bersifat universal atau sadarana. Apapun ajaran, keyakinan dari suatu agama tidak lepas salah satu pilar dan dasar dari setiap ajaran tersebut adalah cinta kasih. Tentu cinta kasih yang di sini yang dimaksudkan sebagaimana dari banyak narasumber para tokoh-tokoh dan sesepuh kami yang telah paparkan, demikianlah adanya. Tidak sebatas cinta kasih yang dalam artian sempit yang kita pahami selama ini, tapi lebih luas daripada itu. Cinta kasih merupakan seni dan pilar kehidupan, bahkan pilar dari alam semesta. Kemudian bagaimana dalam pandangan Hindu? Saya mencoba membawa dalam kerangka agama Hindu. Yang pertama adalah tatwa atau dalam dasar filsafat kehinduan. Apa yang menjadi dasar landasan cinta kasih? Yang pertama, sarwa kalu ida brahman. Sarwa kalu ida brahman. Ini artinya semua makhluk ini tercipta dari beliau, dari Tuhan. Sarwa prani hitangkara juga sama artinya. Semua yang ada di alam semesta ini bersumber pada Brahman atau Tuhan itu sendiri. Kemudian Wasudewa Kutumbakam. Apa ini Wasudewa Kutumbakam? Dalam setiap penyajian yang mungkin dibawakan oleh sesepuh kami dari Hindu, sering mengutarakan Wasudewa Kutumbakam ini. Wasudewa Kutumbakam ini adalah kita semua bersaudara. Dan dalam ajaran Upanishad khususnya, sebagai bentuk dari analisis tentang ajaran Weda, tidak disebutkan dia bersaudara dengan si A, si B, tapi pada semua manusia. Tidak disebutkan kita semua bersaudara hanya pada sesama Hindu saja. Tidak demikian. Tapi semua manusia, tidak disebutkan lebih lanjut, khusus manusia yang berasaskan ajaran Sanatana Dharma atau Hindu. Tidak, tapi semua manusia. Di sini titik poinnya. Kemudian berikutnya masih dalam Upanishad disebutkan Manawa sewa, madawa sewa. Melayani manusia sejatinya sama halnya dengan kita melayani Tuhan itu sendiri. Ini dasar filsafatnya. Nah, di sini dalam Upanishad sebagai kitab turunan dari Weda Sruti, konteksnya adalah bagaimana Tuhan sebagai kausa prima, penyebab dari segala penyebab, memberi kehidupan pada setiap insan, khususnya manusia. Di dalam setiap diri manusia ada yang menghidupkan, yang disebut dengan jiv atau jiwa. Sinar percikan Tuhan yang disebut man atau jiwa ini
bersumber pada Tuhan. Ketika setiap manusia kita yakini berasal dari sumber yang sama, maka berlaku tatwam asyi. Engkau adalah aku adalah engkau. Penggalan pendek ini memiliki makna cinta kasih yang luar biasa. Ketika saya bertemu dengan si A, otomatis kalau kita memahami hakikat diri kita berasal dari sumber yang sama dan ada keterhubungan antar setiap manusia, konektivitas secara kejiwaan, itu sejatinya adalah cinta kasih yang dimaksud dalam ajaran Tatwa Masih. Kemudian selanjutnya dari Tatwa ini melahirkan nilai-nilai dalam ajaran Hindu. Yang pertama adalah satya, yaitu kebenaran. Kedua adalah nilai dari kebajikan atau dharma. Sudah sering diutarakan ya sebelum-sebelumnya. Kemudian yang ketiga prema, cinta kasih. Yang terakhir adalah ahimsa atau tidak menyakiti. Selanjutnya bagaimana kemudian diturunkan menjadi tata laku atau susila, perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang merupakan perilaku-perilaku yang dipedomi dari perilaku orang-orang suci. Kita mengenal dengan Trikayu Parisuddha juga sering dijabarkan. Kayike, wacike, manacike, berpikir, berkata, berbuat. Yang dalam konteks ini dikenal dengan catur paramita. 4 perilaku yang membuat kita menjadi luhur dan mulia. Dalam catur paramita itu, kita diharapkan bisa menjadi pribadi yang baik. Seperti perilaku yang penuh sopan, kemudian welas asih, senantiasa bisa menghadirkan kebahagiaan bagi siapa saja. Nah, lalu dengan catur paramita ini, maitri, karuna, upeksa, dan seterusnya, kalau ini diteladani, maka ini akan menjadi dasar yang baik bagi setiap insan. Tentunya saya meyakini hal ini catur purusa arte ini, catur paramita ini juga hanya sebuah istilah di kami, ya. Tentu berbeda istilah di tradisi atau di keyakinan ajaran lain. Namun intinya kita sependapat bahwa dengan kita berbuat baik, menunjukkan welas asih, bahkan terkadang kita mengalah dalam tanda kutip dan menghadirkan kebahagiaan bagi setiap insan, itu sepenuhnya adalah wujud dari cinta kasih dalam hal ini. Kemudian selain itu, sebagai individu, cinta kasih ini terimplementasikan dalam trihita karana. Karena cinta kasih ini juga harus ada dalam satu posisi seimbang, harmonis. Bagaimana kita sebagai individu ataupun satu kelompok sosial itu harus membangun satu keseimbangan. Karena kalau ia tidak seimbang dan tidak harmonis, ia menjadi cinta buta. Itulah yang dalam ajaran Trihita Karana kita senantiasa diingatkan perayangan vertikal, hubungan manusia secara vertikal, dan hubungan manusia secara horizontal. Seperti yang tadi sempat yang disampaikan oleh Bante, bagaimana manusia sebagai yang diyakini sebagai makhluk yang paling sempurna ini dengan ajaran welas asih, dengan cinta kasihnya tidak terbatas kepada sesama, tapi lebih daripada itu, alam bawah, alam petra, alam pitara, alam dewa, itu manusia hendaknya membangun hubungan harmonis. Selanjutnya, dalam tata sarana atau bentuk ritualnya,
ajaran cinta kasih ini terimplementasi dalam berbagai hari raya, khususnya di Nusantara. Kita bisa tahu ada yang namanya tumpak kelurut. Yang disebut tumpak itu hari Sabtu ketemu Sabtowaro atau Sabtowaro dan Pancawara. Sabtu ketemu Kliwon itu disebut tumpak. Pemujaan yang menyimpulkan tentang kasih sayang itu jatuh di tumpak kelurut. Jadi sebelum Valentine itu, tradisi Valentine yang berasal dari tradisi luar Nusantara masuk, sesungguhnya Nusantara sudah merayakan hari kasih sayang itu. Bahkan tidak hanya kepada sesama manusia, tumpak kelurut itu. Bagaimana manusia membangun cinta kasihnya kepada hewan. Ada namanya tumpak kandang. Jadi kalau tumpak kandang itu, semua hewan peliharaan itu bagi orang Hindu, khususnya yang dari Bali itu mereka diupacarai. Upacara di sini ini adalah sebagai wujud penghormatan kita. Jangan mentang-mentang manusia paling sempurna, merasa paling sempurna, kita kemudian seenaknya memperlakukan makhluk lain, kan begitu. Kemudian tidak hanya pada hewan saja, cinta kasih diwujudkan kepada tumbuh-tumbuhan, disebut dengan tumpak uduh atau tumpak uye. Inilah bentuk bagaimana dari ajaran filsafat menjadi nilai, dari nilai menjadi perilaku, dari perilaku menjadi sarana, mungkin dalam bentuk ritual, itu terintegrasi, yang semuanya itu salah satu pilarnya adalah cinta kasih. Maka luar biasa sekali cinta kasih yang universal ini, yang memang dilandasi akan kecintaan kita kepada sang ilahi Brahman itu sendiri. Itu akan melahirkan kekuatan yang besar yang mampu menghadirkan kedamaian. Begitu pula sebaliknya, cinta buta itu akan melahirkan kehancuran bagi dunia ini. Demikian, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan doa sebagai penutup. Loka samasta sukhino bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Sarwe bhavantu sukhinah, sarwe bhavantu niramaya, sarwe badrani pasyantu maka sutatu. Kabaweta, semoga semua makhluk hidup damai, tiada derita, tiada sakit. Semoga semua yang baik. Seorang menderita. Semoga semua berbahagia. Dayus santir, antarisa santir, pratiwi santir, apa santir. Asadaya santir wana pastaya wismahe dewam sa badra santir, sarwa santi ewa santir sama santi. Ya Tuhan, anugerahkanlah kedamaian di langit, di bumi, di air, pada tumbuh-tumbuhan, pada pepohonan hutan, pada semua makhluk hidup, pada semua alam semesta. Semoga kedamaian senantiasa datang kepada kami. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Komang atas tanggapannya. Baik, untuk menyingkat waktu yang hampir di penghujung acara kita, saya akan memberikan waktu pada penanggap terakhir mungkin ini ya, dari penghayat kepercayaan. Pak Januri, Sugeng Dalu Pak Januri. Sugeng Dalu Mbak Nana. Ini Mbak Nana harus ya. Langsung aja Pak. Nggih. Sumuk eram niki Semarang niki. Ini seger Pak, hujan.
Iya, iya, terima kasih Nggih. waktu yang telah diberikan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Apa yang menjadi judul pada malam hari ini itu kalau di dalam wewarah kami itu diletaknya di wewulange. Wewulange mangerteni anane, kuasane, panguasane lan sifat-sifate. Mengerti keberadaannya atau adanya, kuasanya, penguasanya, serta sifat-sifatnya. Baiklah, adanya. Di dalam keyakinan kami itu bahwa adanya tergelarnya jagat beserta isinya tentunya ada yang mengadakan. Namun perlu diketahui sifatnya gaib. Yang mengetahui siapakah yang mengadakan dunia beserta isinya ini? Yang mengetahui hanya para rasul. Namun demikian halnya, beliau tidak mau berterus terang siapa adanya itu. Dari yang maha ada tadi, memiliki kuasa. Kuasanya apa? Mengadakan yang belum ada, menyempurnakan yang sudah ada, juga memusnahkan yang sudah ada dan sudah sempurna. Juga sebagai penguasa, menguasai seluruh jagat beserta isinya. Nah, di sini kami mengenal sifat-sifatnya. Maha adil, maha murah, maha welas, maha asih, maha wikan, atau maha mengetahui. Maha adil. Dari semua yang tercipta, jagat beserta isinya, itu menurut kodrat dan takdirnya masing-masing. Maha murah. Maha murah adalah semua dari kebutuhan atau syarat untuk mendukung hidupnya dari golongan jenis hidup tadi itu sudah disediakan. Mau murah. Mau welas. Mau welas adalah selalu memberikan pertolongan kepada umatnya. Maha asih atau penyayang. Selalu memberikan pengampunan atau memberikan waktu untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahannya. Jadi pengampunan itu bukan berarti lunas dosanya, bukan. Pengampunan itu adalah diberikan waktu untuk memperbaiki. Nah, mau adil, mau murah, mau welas, mau asih, maha wikan. Maha wikan itu maha tahu, alias mengetahui segala-galanya. Jangankan kita sudah bicara, sedangkan kita mau akan berbicara atau mengucap, beliau sudah mengetahui. Kembali kepada maha adil. Oleh karena manusia itu semua pasti mengakui bahwa umat atau titah yang paling mulia. Maka di sini kami mengenalnya bahwa manusia itu adalah titah yang paling luhur, sempurna, juga berguna. Luhur. Kalau dibandingkan dengan titah umat yang lainnya itu serba lengkap manusia itu. Sempurna. Sempurna dalam arti kata sempurna adalah memiliki sifat-sifat dari ketuhanan itu. Yang mana? Yang maha welas dan maha asih. Juga sebagai titah yang berguna. Berguna untuk apa?
sebagai perantara atas segala kehendaknya. Jadi manusia itu sangat berguna. Jadi sangat sayang sekali kalau tidak bisa membuktikan bahwa kita ini berguna. Artinya jadi sampah. Nek orang Jawa ngarani isih aji godhong aking, masih lebih berharga daun kering, iso tinggo mungkus lombok. Lah nek menungso tinggo apa? Sampah masyarakat. Kan begitu. Nah, maka di sini kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini berguna. Dalam bahasa yang terkenal itu yang disebut Rasul itu loh. Rasul itu kan perantara kan. Nah, namun perlu diketahui di sini ada yang piniji istilahnya. Yang dipiniji, yang dikendaki, yang istimewa. Walaupun semua itu perantara, tapi di sini ada yang dikendaki. Apa itu? Ya para rasul-rasul yang sudah terdahulu. Nah, demikian ngoten sik timbangan selak kebungan. Salam semua saudara. Terima kasih. Selamat malam. Saudara, terima kasih Pak Januri. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung waktu, namun di sini saya lihat ada beberapa pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Selamat malam, izin bertanya. Di zaman sekarang ketika banyak orang saling menghina atau menyebar kebencian di media sosial, bagaimana cara kita menunjukkan kasih Tuhan lewat sikap kita saat berkomunikasi online? Kepada Buya Asofa, mungkin bisa langsung memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Hendaknya kita menganggap siapapun itu lebih baik dari kita. Hendaknya kita berhusnudzon. Dengan kita menganggap lawan bicara kita itu lebih baik dari kita akan bisa menghormati dan beradab dengan benar, dengan baik, sopan santun, dan kita tidak akan berkata-kata yang tidak sopan dan yang tidak mengenakan. Jadi ini konkretnya, kan ini ketika saling menghina atau menyebar kebencian, berarti kan ada suatu perilaku yang sudah terlihat itu negatif atau kurang baik, Bu ya. Nah, jadi dengan kita berhusnudzon, tetap kita menganggap bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebaikan yang mungkin kita belum bisa nangkap kebaikannya di mana sehingga kita mending diam aja gitu ya Bu ya. Ya. Atau ya kita petik mutiaranya atau apa ya, saripati dari saling membenci atau saling menghina itu bisa. Kalau pikiran kita tenang, hati kita damai, kita bisa memetik pelajaran dari pertikaian yang terjadi itu. Ini Pak Januri juga menambahkan, katanya jawab aja dengan kasih. Kalau kita jawab dengan kasar berarti kita tidak ada ubahnya dengan dia. Ya. Sangat setuju Pak Januri. Ya. Aku tahu ditantang, soalnya ditantang dijak gelut, berbahagialah engkau tak tinggal lunga ngono ae. Baik, pada pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, izin bertanya, apa tantangan kita untuk mengubah spiritualitas kasih menjadi tindakan nyata sosial? Ya tadi itu, hendaknya kita memandang seluruh makhluk dengan pandangan ilahi, dengan pandangan kasih ilahi. Kita hendaknya fana ke dalam Tuhan yang maha kasih, yang tak pilih kasih. Kemudian kita memandang seluruh makhluk dengan pandangan Ar-Rahman, pandangan kasih yang tak pilih kasih, yang menginginkan
mengharapkan semua makhluk tumbuh menjadi lebih baik menuju kesempurnaan keunikan masing-masing. Baik, ini pertanyaan terakhir Buya. Salam semua saudara, izin bertanya, bagaimana setiap agama memahami cinta sebagai manifestasi dari Tuhan? Mungkin ini dari perspektif agama Islam ya, kalau Buya yang menjawab ini. Ya. Oh, jawaban cinta kasih semua agama sama. Ya, ketika rasa cinta kasih yang ada pada diri kita itu suci, murni, yaitu cinta kasihnya Tuhan, maka kita akan mengasihi tanpa pilih kasih dan mengharapkan semua makhluk ya tumbuh berkembang menjadi lebih baik menuju kesempurnaannya dan keunikannya masing-masing. Dan tidak ada iri meri, tidak ada rasa benci sedikit pun. Baik, semoga semua pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat bisa terjawab maksimal dan optimal oleh Buya Asofa dan menjadi suatu esensi pemahaman yang baik untuk kita semua. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan, ini kita juga akan mengakhiri sesi jagongan online kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, saya akan meminta pembicara atau narasumber kita untuk bisa memberikan closing statement dari pemaparan atau materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Kepada Buya Asofa, dipersilakan. Iya, sebagaimana Tuhan dalam menciptakan makhluknya dengan kasih yang suci, kita pun dalam berbuat dan beramal hendaknya dilandasi dengan cinta kasih, khususnya dalam bersosial dan berkebudayaan, bahwa hal yang terpenting di dunia ini adalah keluarga dan cinta. Setiap kita mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh berkah, yang satu sama lain saling mengikat dengan cinta tanpa syarat, dan keluarga adalah bagaikan sebuah pohon rindang yang cabangnya mengarah ke arah yang berbeda-beda, namun akarnya tetap satu, yaitu cinta kasih tanpa syarat. Semoga teman-teman yang ada di perkumpulan Indonesia yang mengadakan perbedaan ini benar-benar seperti keluarga yang utuh, yang satu sama lain saling mencintai tanpa syarat dan saling tumbuh menuju harapan dan cita-citanya masing-masing dengan terus menguatkan akarnya, yaitu akar cinta kasih yang tak pilih kasih. Salam semua saudara, semoga YMP semakin maju dan manfaatnya semakin meluas. Hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak.
dengan berakhirnya closing statement yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini, berakhirnya sudah jagongan online kita pada malam hari ini. Semoga kebersamaan kita pada malam ini menumbuhkan kesadaran baru buat kita semua dengan menumbuhkan rasa cinta, kasih, tak pilih kasih, dan menjadi keluarga yang tanpa batas apapun, tanpa ada suatu limitasi apapun, sehingga kita menjadi suatu pribadi maupun insan yang berkarakter mulia. Baik, saya Nana, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan saya. Sampai jumpa di lain waktu dengan kesempatan yang lebih baik. Selamat malam, salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mbak Nana selaku moderator yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita pada malam hari ini, yaitu dengan Buya Asofa yang sudah berbagi pandangan, berbagi ilmu tentang tema yang sudah dibahas, yaitu tentang cinta kasih. Dan kepada seluruh tokoh rohaniawan dari masing-masing agama yang sudah berbagi pandangan juga dari masing-masing perspektif agamanya masing-masing, juga kami sampaikan terima kasih, tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan juga kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesioner untuk penerbitan e-sertifikat. Dan Bapak Ibu, sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Ketika cinta menjadi dasar setiap tindakan, maka agama menjadi rahmat, bukan alat pertikaian. Semoga setiap langkah kita menjadi cerminan kasih ilahi di bumi yang penuh warna ini. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya membacakan satu pantun. Merah putih berkibar di angkasa, melambai di bumi Nusantara. Dalam cinta kita satu keluarga, berbeda iman tetap sebangsa. Baik Bapak Ibu, ya cakep. Ya Pak, harus bilang cakep. Ya baik Bapak Ibu, itulah tadi pantun dari saya sekaligus sebagai penutup acara jagoan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali hari Senin mendatang. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam semua saudara.